dengan Pak Rudi, ya, sebagaimana tadi kita sudah ditugaskan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya. Kami akan turunkan tim 20 sekian pengacara, ya. Kita akan membela, bukan karena ingin show off, tapi ini menurut kami ini adalah persoalan yang sangat serius gitu. Ini ada Pak Endang, Ketua DPC Pradi Subang, ya, juga Ikadin, ya, bahwa kami hari ini atas nama dari tim hukum, ya, tim hukum Ikadin, ya, dan juga Pradi, ya, bersama-sama kita akan mendampingi Pak Rudi dengan Bu Darsi, ya. Nah, yang akan kami lakukan bagi masyarakat gini, ya. Ini perlu tahu, memang betul, ya, menurut Undang-Undang 11, ya, tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, ya, pidana anak, SPPA, ya, khususnya pasal 3, ya, bahwa anak yang usianya di bawah 12 tahun memang tidak bisa dihukum, Pak Kades, ya, itu tidak bisa dihukum. Tetapi kami juga tidak ingin masyarakat memanfaatkan nanti kalau kita tidak proses, tidak kita tegakkan hukum, nanti bisa kita suruh anak kita umur 11 tahun untuk membunuh dan tidak mendapatkan apa? Hukuman. Ini mau jadi apa masyarakat kita ke depan? Ini pembelajaran buat kita. Karena kenapa? Anak itu punya wali, anak itu punya orang tua, anak itu punya orang tua yang harus membimbing kepada dia. Ya, kita mau kejar, tanggung jawabnya sampai sejauh mana. Dan apalagi kejadiannya kita lihat bahwa anak ini ketika dia ada di sekolah, dijedukin kepalanya ke tembok 5 kali. Ya, kita pengen kejar tanggung jawab sekolah. Secara perdata, ya, bahwa ketika anak itu ada di sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab siapa? Sekolah. Tapi kita mau kejar pidananya. Ada nggak unsur kelalaian? Baik dari orang tuanya maupun dari sekolah. Kita akan lihat. Ada nggak unsur kelalaiannya? Anaknya yang karena usia 12 tahun, ya, bukan perbuatan pidana nih, bukan. Karena di bawah 12 tahun dia tidak bisa dipidana, tetapi bukan berarti pidananya berhenti. Kita akan kejar ke orang tuanya. Kita akan kejar ke sekolahnya. Bahwa mereka harus bertanggung jawab karena ini sudah menyangkut korban jiwa, supaya tidak ada lagi Albi. Nah, tidak ada lagi Albi yang lain yang ada di Jawa Barat khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya. Ya, ini tidak boleh. Ini jadi modus nanti. Karena dalam tempo beberapa bulan ini kejahatan anak di bawah umur ini terjadi minimal ada 3 atau 4 yang saya tahu. Satu yang terjadi di Bekasi, yang anak membunuh orang tuanya, bapaknya meninggal, anak ibunya sekarat masih di rumah sakit. Ya, sama neneknya meninggal. Yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan, pelakunya juga sama, anak 12 tahun, ya kan? Ini kan, ini menurut saya harus kita hentikan dan tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab siapa? Tenaga pendidik. Itu sebabnya keseriusan kami, ya, saya selaku Wakil Sekretaris Jenderal, ya, Dewan Pimpinan Nasional Pradi, Ketua Ikadin dan juga Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Ikadin. Ini kami orang Ikadin semua di sini dan juga sekaligus anggota Pradi, ya, Ikatan Advokat Indonesia. Kami sangat concern untuk menegakkan. Kami akan kejar nanti, ya. Kami tanda tangani kuasanya, ya. Ibu silakan tanda tangani dulu, Bu Darsi dulu, silakan di sini, Bu. Yuk, Pak Rudi, dampingin Nata. Dari materai keluar, ya, Bu. Di materainya, Pak. Materai keluar. Iya. Oke, ya, saya tanda tangani. Saya selaku penerima kuasa, ya, simbolis pandang.
Ya, masih banyak sekarang marak tentunya teman-teman ya. Yang lagi viral sekarang yaitu ya tentang anak di bawah umur teman-teman. Nah, semoga aja di sini tentunya Pak Jutek Bonso dan kawan-kawan Pradi ingin menyelesaikan masalah ini agar tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti ini teman-teman. Nah, ini yang perlu kita aplos ya dan tentunya menjadi semangat kita semua agar tidak ada lagi ya hal-hal yang seperti yang tidak kita inginkan teman-teman. Nah, kita akan lanjut nih untuk Ibu Titin nih, bagaimana dia akan memperlihatkan foto Vina saat di RS ya. Nanti lihat foto saya deh Mbak, yang di rumah sakit. Saya punya foto di rumah sakit. Kalau foto di rumah sakit kan tidak dimiliki oleh, mungkin kalau foto yang di jalan raya masih ada yang punya ya. Kalau foto di rumah sakit, ini Ibu, itu maupun saya. Dan saya dapatkan benar-benar di 2024. Belum ada berarti 2016 nggak muncul. Nggak ada, tidak dimunculkan. Siapa yang ambil fotonya, Bu? Nggak adalah seseorang. Dan memang sengaja nggak dimunculkan menurut Ibu di 2016. Di 2016 foto itu tidak pernah dimunculkan di persidangan maupun saya lihat secara pribadi enggak. Ketika viral ada seseorang yang mengantarkan foto itu Ke Ibu. ke saya, tapi itu pun dia gini, Mbak Titin yakin ini nggak pernah ada, yakin. Saya yakin ini kecelakaan. Sejauh mana keyakinan mereka pelakunya bukan ini kecelakaan lalu lintas. Oke, ini saya kasih. Tapi jangan ngomong dari saya. Tapi ada satu yang saya luruskan, mohon maaf saya nih Bang, kepada Bang Otto abang saya. Bahwa keterangan Bang Otto tadi, itu menggambarkan seolah-olah Pak Rudiana itu terlibat dalam proses hukum terhadap tersangka ini. Bukan. Tidak benar. Itu tidak benar. Bukan. Clear bahwa Pak Rudiana itu tidak terlibat urusan ini Bang. Salah. Jadi kalau Nah, salah mengerti, begini, yang kita permasalahkan, seharusnya bukan Pak Rudiana yang melakukan proses hukum penangkapan dan sebagainya. Ada Reskrim beliau kan di Sat Narkoba. Ya. Bisa memberikan kepada polisi dari satuan lain, Reskrim khususnya, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Beliau tidak usah ikut campur supaya tidak terjadi konflik of interest. Kelihatan sekali Pak Rasmani nggak menguasai permasalahan. Setuju. Rudiana ini, dia membuat surat perintah penyelidikan sendiri. Ya. Pangkat itu loh. Ya. Yang berhak membuat surat perintah itu adalah Waktu Kapolres. itu. Korek. Bukan itu. Dan dia sendiri yang menangkap. Ini kesalahan dari dia. Yang lebih parah lagi, jabatan daripada Rudiana ini adalah Kanit Narkoba. Sekarang ini konstruksi hukumnya sudah makin terbuka. Ada pernyataan juga Bu Titin dari teman-temannya Vina, Wida, dan Mega. Widi dan Mega itu siapa sih ya? Ternyata pria yang akrab disapa Kang Deddy itu kepada Titin. Nah, itu yang menjadi renungan kita teman-teman. Semoga aja apa yang dilakukan oleh tim-tim Pradi dan semuanya tim-tim pendukung dari Rapina 7 ini semoga cepat selesai, semoga clear, semoga mengetahui siapa pelaku dari semua ini ya. Begitu aja, silahkan cantumkan di kolom komentar apa tanggapan Anda tentang kasus ini.